Pris, apa kabar? Kabar yang luar biasa, Mami. Amin, luar biasa. Mami, ini lagi bikin apa? Lagi bikin hampers berasa ya? Natal. Udah mau ganti tahun lagi kan? Jadi setiap tahun kita bikin hampers Natal. Kita nggak ganggu kan? Enggak. Di momen-momen sibuk ini. Enggak, sama sekali enggak. Kayak Senang. makin cantik, makin happy, bisnis makin Amin, lancar. amin. Terima Kita kasih. ngobrol-ngobrol dong, Mami, memberikan inspirasi untuk pemirsa Women's Talk. Enaknya di mana nih, Mami? Boleh, boleh. Yuk kita ngobrol di sana. Oke, ikutin kita terus yuk. Yuk. Ide kreatif memang bisa datang dari mana saja, apalagi ide bisnis seputar produk makanan. Banyak hal yang dapat digali untuk menciptakan tren hingga pasar yang baru. Salah satunya ialah penggalian ide seputar pilihan kemasan sebagai wadah untuk kue maupun roti, seperti yang terlihat dari cake in jar. Di mana roti atau kue yang ditaruh dalam toples selai ini sedang naik daun atau banyak dipesan oleh pecinta cake di tanah air. Selain itu, karena dikemas dalam toples yang kedap udara tanpa lemari pendingin, membuat cake in jar dapat tahan selama 2 hari. Bahkan jika disimpan di dalam kulkas, masa simpan bisa lebih lama hingga sekitar 2 minggu. Oleh karena itu, jenis cake yang dapat dikemas dalam toples selai biasanya adalah jenis butter cake dikarenakan tekstur yang pas, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Salah satu pengusaha yang terjun ke dalam bisnis cake in jar ialah Desiree Tarigan, selaku pemilik usaha kuliner Mami Toko. Seperti diketahui, Mami Toko merupakan toko kue yang menjual berbagai aneka kue tradisional hingga kuliner khas Indonesia seperti sambal, es krim hingga rujak dengan bahan baku yang luxurious dan premium. Lantas bagaimana kiat sukses Desiree Tarigan dalam mengembangkan bisnis kuliner Mami Toko? Simak perbincangan Prisa Sombodatu bersama dengan founder Mami Toko Desiree Tarigan hanya di Women's Talk. Oke, langsung saja kita akan ngobrol bersama dengan Mami Desi. Mami, kayaknya kita datang di momen-momen jam lagi sibuk memang seperti ini ya setiap hari ya. Betul. Kalau siang hari orang pada makan siang. Perkembangan dari yang paling viral kayaknya kalau kita kenal Mami Desi ini adalah Mami Tokonya nih. Oh. Nah, sejauh ini seperti apa sih, Mami? Mami Toko itu sebenarnya sangat simpel. Tokonya Mami. Jadi buat dulu anak-anak saya punya ide, tanya, Mami kalau punya toko namanya apa? Iya, Mami Toko. Nah, awalnya masak-masak sendiri di rumah, baking-baking karena sosial media, kita sharing-sharing, orang-orang jadi tahu. Lalu ada satu coffee shop yang minta telepon cake saya. Dari situlah awalnya berkembang satu demi satu, satu macam, 2 macam, jadi banyak nih. Terus netizen pada bilang, ini Mami berdosa tahu nggak? Show off, tunjukin semua yang Mami buat, tapi kita nggak bisa coba, nggak bisa beli, nggak bisa minta gitu ya. Cuma ngiler lewat ngiler doang. aja. Iya, jadi dari situlah awalnya saya coba untuk terima pesanan. Tapi Mami dulu sempat belajar. Belajarnya Pastry, semua otodidak aja, belajar sendiri. Sekarang enak ya anak-anak zaman sekarang semuanya informasi, ilmu banyak terbuka ya. Jadi akses lebih mudah. Iya, betul. Oh, berarti otodidak aja, hobi aja, tapi akhirnya berpikir bahwa kayaknya kalau diseriusin juga oke nih. Iya, Itu betul. tahun berapa, Mami? Tahun 2019 Tahun mulai 2019. jualan makanan. Oh, oke, tahun 2019 mulai jualan makanan, berarti bisa dibilang terjun ke bisnis tahun itu juga, Mami? Iya, iya. 2019. Agak deg-degan nggak sih waktu itu, Mami? Atau seperti apa? Memulai, kan biasanya yang ribet itu adalah melangkah untuk memulainya nih. Kalau nerusin sih kayaknya kadang udah ketemu polanya, tapi kalau baru mau jump in. Karena kan itu suatu kesenangan buat saya. Saya melakukannya dengan sukacita, dengan gembira, jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure. I do my best, pokoknya semua yang saya buat itu yang saya suka dan sudah teruji oleh keluarga saya tentunya. Mereka udah bilang, oke Mami ini udah enak gitu, baru saya berani publish gitu. Jadi semuanya dibuat dengan rasa cinta, sukacita, jadi nggak ada tekanan apa-apa. Modal biasanya tuh jadi masalah tuh. Modal, kalau menurut Mami apa nih modal utama yang perlu dipersiapkan kalau mau terjun ke bisnis kuliner? Saya pikir kita mesti punya cita rasa. Cita rasa itu penting. Banyak orang bisa masak, tapi nggak punya cita rasa, nggak punya taste. Itu suatu modal yang penting saya pikir. Dan keyakinan bahwa apa yang kita buat itu
adalah yang paling enak, the best, dan beda sama orang lain. Mami PD-nya tuh pas kapan? Pas ngobrol ke misalnya anak misalnya atau keluarga, terus mereka meyakinkan bahwa ini oke kok gitu atau gimana? Saya pede, memang pede, karena saya kan punya rasa ya. Kita punya lidah yang kalau saya bilang enak, saya cobain anak-anak saya pasti mereka bilang enak. Gitu. Jadi saya pede, oke gitu. Oke, kalau dari segi modal budget itu boleh sharing pengalamannya seperti apa sih, Mami? Oke, pasti dari awal kecil dulu. Saya dulu cuman pakai ada mbak 1, mbak 2, terus makin berkembang pakai chef, pakai asisten dan lain-lain. Ya berkembang pelan-pelan, nggak bisa one step at a time. Kadang-kadang orang melihat kita, wah enak ya dia ya, wah udah sampai titik segitu. Kan nggak tahu awalnya bagaimana, pelan-pelan semuanya. Boleh dibilang awalnya saya beli mesin gelato kredit 12 bulan. Oh ya? Ya, kan mesin gelato cukup mahal ya. Kebetulan waktu itu bisa kredit, jadi saya kredit 12 bulan. Tapi alhamdulillah puji Tuhan nggak sampai setahun semuanya udah break even. Oke, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Pasti, ya? yes. Oke, nggak terasa berarti 2019, 2023 saat ini udah mau 5 tahun ya dan udah bisa dine in Yes, sekarang. ya. Kemudian juga sudah Kecil-kecilan, warung kecil-kecilan. tapi rame. Biasanya paling rame tuh momen-momennya apa? Menjelang Natal, Tahun Baru atau gimana? Makan siang, biasanya Makan makan siang. siang. Weekend, apalagi kalau weekend susah dapat tempat ya. Kayak tanya nih sekarang timnya udah sampai puluhan. Ya, tim kita udah sampai puluhan. Iya. Semuanya itu kalau kita lihat di media sosial kan kayaknya Mami langsung terjun. Gimana sih mekanismenya kalau udah punya yang yang sudah bisa dine in dengan meladeni banyak sekali konsumen setiap hari? Bisnis itu kalau keyakinan saya ya, bisnis itu harus benar-benar melekat. Kalau saya setiap waktu saya time to time QC, cobain, lihat ke kitchen bagaimana anak-anak bekerja, memberitahu, mengingatkan karena mereka perlu diingatkan. Cara kita dengan orang lain pasti berbeda ya. Jadi kita harus terus-menerus mengingatkan, saya maunya begini, saya maunya begitu, dan mencoba, mencicipi apa yang mereka buat secara random. Jadi percayalah, apa yang Mami buat dengan apa yang mereka buat sama. Karena umpamanya nih, mereka buat sesuatu, saya coba beda. Pasti saya tanya, ada sesuatu yang beda nih. Oh iya Mami, produk ini lagi nggak ada. Kita pakai merek lain. Saya bilang, semua waste, nggak boleh dijual gitu. Jadi saya mau benar-benar standar rasa saya itu yang sama. Tingkat pengawasannya ini memang Iya. harus ketat begitu ya? Iya, betul. Karena benar-benar sekali orang rasa kecewa, customer itu kan raja. Kalau dia merasa kecewa, kemana-mana ceritanya ya. Iya. Itu sangat-sangat berbahaya. Nah, gimana tuh caranya menghadapi, ada aja lah ya, Iya, masih ada customer tuh yang punya selera mungkin Iya. berbeda, Iya. atau masukan-masukan Iya. atau kritikan mungkin. Kritikan, Sempet dapat gitu juga. iya. Kritikan itu kita terima dengan senang hati karena itu membangun. Dan itu juga suatu kontrol buat saya untuk mengingatkan kitchen saya. Kadang-kadang kan out of the blue, kadang-kadang mereka kerjanya pasti ada miss-nya ya. Tapi itu menjadi suatu controlling juga. Dan saya ingatkan, kok kemarin ininya rasanya begini, ada apa, salahnya di mana. Dan itu semuanya kita akan review. Oke. Semua kritikan dari teman-teman akan kita review. Nah, kalau dari produk-produk Mami Toko sendiri kan terkenalnya itu kuliner yang enak dengan bahan baku yang berkualitas, kemudian tampilan yang elegan. Bahan bakunya itu paling banyak dari mana sih Mami, dan ada tantangan nggak dalam hal itu? Bahan bakunya sih mostly dari Indonesia, tapi kalau untuk gelato ada flavor pasta-pasta yang dari luar. Sebenarnya nggak ada terlalu kendala sih. Kalaupun kita tahu akan ada kendala, kita akan persiapkan jauh-jauh hari. Kan yang paling penting itu kita punya stok bahan baku. Gitu. Stok bahan baku itu kita akan 6 bulan ke depan kita amankan.
Oke, stok bahan bakunya memang sudah dipersiapkan, jadi Iya. nggak pernah ada kendala soal stok gitu ya? Iya, betul. Kalau begitu kendalanya biasanya tuh apa? Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita Oke. jeda terlebih dahulu ya Mami. Boleh, silakan. Ya. Tetap bersama kami pemirsa dan Women Stock, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Women Stock, Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mami Desi atau Mami Toko ya. Mami, nggak siklusnya kan kalau berbicara mengenai bisnis kuliner tuh nggak selalu di atas, ada kadang turun gitu. Roller coaster nggak sih Mami, atau cenderung di periode-periode sekarang-sekarang ini lagi stabil? Ada naik turunnya, cuman tidak terlalu dibilang roller coaster banget, enggak sih. Karena kita punya strategi tertentu untuk menaikkan lagi sales kita dengan menu baru, dengan promo-promo seperti itu. Ada nggak tips Mami untuk menghadapi persaingan yang ketat? Karena misalnya di wilayah sini aja nih, depan, samping, semua itu udah kuliner, tapi pastry juga sekarang tokonya Iya, udah iya. banyak. Nah itu Iya. gimana Mami? Kalau saya yakin kalau kamu lakukan itu semaksimal mungkin yang kamu bisa, do your best, terus be different. Jangan ikut-ikutan, jangan sama dengan orang lain. Pokoknya harus beda, Harus beda. berani tampil beda. Apa perbedaan Mami dari produk-produk Mami Toko dengan yang lain? kira-kira? Yang pasti semua resep saya original. Semua resep kita original dan unik. Dan kalau mesti coba baru tahu ya. Mesti Habis ini coba, ya. Mesti dicoba. Oke, sekarang kan ada cake, Yes. kemudian juga ada gelato gitu ya Yes. Mami ya. Kemudian juga di sini nih bisa dine in Ya. main course ya Ya, ada Mami ya. main course juga. Dan katanya bukan cuma kuliner nih, Mami juga lihai melukis. Tadi sebelum kita datang, Hobi. ya. Ini di belakang ini nih semuanya dilukis sendiri loh sama Mami. Iya. Kemarin katanya juga sempat melukis mamanya Nagita Slavina, Bunda Iya, Rita, betul, benar. iya. Mama Rita ulang tahun saya pernah lukis dia. Dulu saya masih lukis potret, tapi sekarang saya udah nggak terlalu lukis potret karena itu makan waktu lumayan menyita waktu. Apa pendapat Mami kalau dibilang gini, Mami Desi ini udah cantik, diborong semua, bisa masak gitu, ya apa tanggapan Mami? Karena kan manusia pasti nggak luput dari kekurangan Mami. Iya, semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Kita syukuri aja apa yang ada pada kita. Kadang-kadang banyak orang merasa saya nggak bisa. Sebenarnya bukan nggak bisa, nggak mau. Saya juga kalau saya ikutin malesnya saya, pasti saya nggak akan kerjakan. Cuman saya kan merasa I have to do it. Saya selalu kayak umpamanya saya ke luar negeri, saya nggak pergi ke toko-toko branded atau apa, nggak. Saya lihat orang bikin sesuatu di sana. Bikin sesuatu, kalau mereka bisa, saya juga pasti bisa. Dan saya akan coba apa yang mereka kerjakan di sana, apa yang mereka lakukan, even itu home industry atau masakan, itu saya akan coba. Karena saya yakin kita juga pasti bisa kok. Dia bisa, masa kita nggak bisa gitu ya. Ala bisa karena Biasa. biasa. Iya. Dan Mami kalau ke luar negeri bukan cuma sekedar liburan ini, tapi mempelajari Iya. sesuatu, ada yang dibawa pulang. Betul. Oke, saat ini Mami lagi belajar apa kira-kira yang lagi didalami? Saat ini kalau ditanya saya lagi belajar apa? Belajar soal mutiara. Oh, jadi Iya. Mami kan juga ya bisnis kuliner, kemudian ada clothing line ya. Iya. Kemudian juga ada jewelry. Jewelry, ya. Perkembangannya seperti apa Mami kalau ngomongin soal jewelry? Oke banget. Itu sesuatu yang baru buat saya, jadi saya suka belajar. Kadang-kadang orang bilang, heran lu udah segitu, masih aja mau belajar ini, belajar itu. Saya bilang, ilmu itu kan nggak mengenal waktu. Kapanpun kita bisa belajar. Apalagi zaman sekarang perkembangan teknologi seperti sekarang. Jangan pikir kita lebih pintar dari anak kita lebih pintar dari kita. Kita cuma menang pengalaman. Kalau kita nggak belajar, pasti kalah sama anak-anak muda, ya nggak? Bahan dari jewelry-nya ini lebih kemana nih? Apakah gold, diamond, atau apa Mami? Surprisingly, orang Indonesia tuh sukanya gold, nggak suka yang imitasi. Pokoknya maunya gold. Nah, bagaimana caranya kita mengemas gold dengan mutiara dengan harga yang terjangkau?
Oke, itu yang sedang Mami kembangkan sejauh ini. Iya. Ada targetnya nggak soal itu Mami dalam jangka waktu dekat? Enggak sih. Kalau anak-anak saya bilang, Mami mesti bikin one stop shopping. Saya bilang, let it mengalir aja bagaimananya. Kita lihat aja nantinya. Jangan ngoyo. Iya pokoknya kan? Ini Mami umurnya udah 62 loh. Nggak nyangka loh, ini 62. Jadi ya udah one day at a time. Oke, tapi arahnya bisa ke sana ya. Jadi satu toko itu, di situ ada jewelry, clothing line, Iya, bisa kuliner. iya. Amin. Amin, amin, doakan. Tips cantik mungkin Mami tadi bilang umurnya udah 62. Ya, ini penting banget nih buat wanita-wanita nih biasanya. Kira-kira apa sih Mami? Nggak ada rahasia. Kalau dibilang apa sih rahasianya, Mami? Nggak ada. Saya cuman bersyukur dan ikhlas aja udah. Itu aja kuncinya. Tapi itu nggak gampang Mami. Nggak gampang, memang nggak gampang. Nggak gampang. Ikhlas. Ikhlas. Ya banyak lah yang Mami Ya, lalui ya. begitu ya. Untuk bisa, tapi sekarang udah ikhlas Mami. Ikhlas, ikhlas. Kalau nggak ikhlas, jadi berat. Beban jadi berat, jadi kita berasa terpuruk dan lain-lain. Sebenarnya kita harus bersyukur, lebih banyak orang yang terpuruk dari kita ya. Jadi ikhlasin aja, bersyukur udah sampai tahap seperti ini. Oke, seberapa besar peran keluarga? Keluarga di sini bisa anak, bisa siapa aja untuk kehidupan Mami. Dan siapa Mereka yang menjadi full support. Anak-anak saya full support. Mungkin ya, mungkin walaupun saya ikhlas, saya kuat bagaimanapun kalau anak-anak saya tidak support saya tidak sampai di titik sekarang ini. Saya sampai di titik sekarang ini kelihatan tegar dan lain-lain itu tidak lepas dari support dari anak-anak. Berarti support sistemnya Mami itu adalah anak-anak. Ada Bams, ada Pria, ada mantu saya Michelle. Oke, apa yang ingin Mami sampaikan ke anak-anak kira-kira? Terima kasih buat anak-anak Mami yang selalu 1000% support apapun yang Mami mau lakukan. Simpel itu ya, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan satu segmen lagi bersama dengan Mami Daisy. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Women's Talk. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Women's Talk dan kita masih berbincang bersama dengan Mami Daisy yang mungkin sering kita jumpai hanya melalui media sosial ya. Mami ya, ternyata banyak cerita dan ini ada Life Love Gift. Ini apa Mami? Ini jurnal, sebenarnya jurnal. Cuman di dalamnya ada resep-resep pentolan. Jadi kalau teman-teman di Mami Toko ada klepon cake, ada tiramisu, ada lasanya, ada makaroni dan sebagainya ada di sini. Oh, resep-resepnya Gitu, Mami. resep pentolan. Rahasia-rahasianya Mami Iya, ya mengenai kenapa dan- kulinernya. Iya, Bisa. dan ada quotes Mami. Ada quotes-quotes Mami Iya. yang salah satunya adalah only by the grace of God. Ya, Seberapa itu yang besar- paling penting. seberapa Only by the grace of God. Segala sesuatunya, sepintar apapun kita, siap apapun kita, setinggi apapun belajar kita, gelar dan sebagainya, kalau Tuhan belum bilang itu waktu kamu, ya belum. Kita suka memaksakan waktu kita, kehendak kita. Kenapa saya belum, Tuhan? Kenapa dia udah? Sabar aja, tunggu waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan pasti paling sempurna, nggak pernah terlambat, nggak pernah kecepatan. Nah, sebagai sosok yang punya pengalaman seperti itu, sudah melalui itu Mami begitu ya, saya rasa itu juga salah satu hal yang dikhawatirkan oleh sejumlah wanita, termasuk juga saya, Mami. Ada apa? Ada pesan-pesan nggak, Mami, dari hal tersebut yang bisa di-sharing pelajaran untuk diantisipasi mungkin atau seperti apa? Iya, jadi wanita kita harus punya persiapan. Saya punya satu patung, boleh nggak tolong diambil patung hati? Ada artinya, sangat dalam artinya, dan itu juga pesan untuk para wanita di luar sana. Nah, ini patungnya, artinya dalam sekali. Jangan berikan hatimu sepenuhnya kepada orang lain, nanti dadanya bolong, sakit. Jadi reserve, ada persiapan buat diri kita sendiri. Dalam arti kata kita jangan menyerahkan diri kita sepenuhnya, tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa.
bukan berarti kita tidak menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kita akan menjadi ibu rumah tangga yang baik, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Tapi tetap kita harus memikirkan masa depan kita. Jadi, wah dalam banget begitu ya, bahwa mencintai seseorang itu tidak harus semua hati kita itu kita jangan nanti berikan, bolong ya. tuh, sakit. Harus ada juga yang ya mencintai diri sendiri juga, harus seimbang gitu ya. Ya. Cintailah diri kita. Ini Mami sendiri yang bikin? Ya, ini saya sendiri. Berat. Tidak dijual ya? Nanti ada yang nanya mungkin. Ada yang Dijual nawar. juga. Dijual juga? Maksudnya boleh pesan. Ini kalau kita udah buat patung itu ada moldnya. Jadi orang bisa mau pesan, umumnya saya mau pesan itu dalam bentuk emas bisa. Udah ada yang pesan waktu itu dalam bentuk perunggu. Jadi bisa kita cetak lagi. Aktivitas Mami ini kayaknya banyak banget begitu ya. Masih sering me time di luar bisnis ini gitu. Mami me time-nya ngapain sih? Nonton kah? Apa kah? Me time saya bekerja. Bekerja. Kalau saya nggak bekerja, kayaknya something is missing gitu. Jadi kadang-kadang saya lihat anak-anak yang bekerja sama saya itu kewalahan, saya kasihan juga. Karena ngikutin saya itu nggak gampang. Karena saya kalau bisa kerja 36 jam, 24 jam kurang buat saya. Kalau mesti tidur, ya mesti tidur gitu. Mami galak nggak? Gimana ya? Disiplin Mesti tanya, ya, betul-betul. tanya sama anak-anak. Saya cuman nggak suka lihat anak-anak kalau nggak disiplin benar. Anak-anak zaman sekarang, zaman now mesti lebih apa ya? Lebih kalau dulu zaman saya, orang tua saya, kamu nggak boleh bilang tidak bisa. Semua kamu harus bisa. Apapun harus bisa. Kalau anak sekarang kita orang tuanya yang ngerusak. Kesian ya anak gua nggak bisa, ya udah gua yang kerjain gitu kan. Orang tua sekarang banyakan mau mengambil alih apa yang mestinya tanggung jawab anaknya. Itu yang merusak anak-anak. Makanya perbedaan generasi dulu sama sekarang di situ saya pikir. Oh, berarti, kurang ada fighting spiritnya, kurang ada. berarti itu bukan saya yang bilang ya, itu Mami bilang bahwa terlihat agak ada perbedaan ya dengan generasi sekarang dengan yang dulu ya. Fighting spiritnya berbeda. Terus umpamanya ini aja di kitchen saya, masuk satu hari, besoknya nggak masuk. Saya bilang, kenapa kamu nggak masuk? Capek. As easy as that. Jawabannya, gitu. saya capek. Ya, kamu pikir saya nggak capek? Saya kerja 24 jam. Ya kan? Tapi ya itulah mental anak-anak sekarang sebenarnya yang merusak orang tuanya. Itu nggak dipecat, Mami? Hah? Itu nggak dipecat? Ada aturannya, ada SP-nya ada. ada. Mami di balik disiplin ini ternyata penyayang juga gitu ya? Iya, ada SP1, SP2 dan selanjutnya. Mami, buat para pemirsa Women's Talk di rumah yang belum sempat memiliki bisnis, kan ada juga yang fokusnya mengurusi anak begitu ya. Kira-kira ada pesan tersendiri nggak, Mami, bahwa wah kayaknya minder nih lihat wanita seperti Mami kayak harus bekerja, kan nggak juga melulu seperti itu ya? Jadi saya cuma mau pesan, saya juga dulu punya anak dari anak saya kecil, saya tetap bekerja. Tapi apa yang hilang dari diri saya adalah masa kecil anak-anak. Jadi ibu-ibu yang masih muda, yang punya anak-anak kecil, jangan sampai kehilangan waktu bersama anak. Karena itu tidak akan kembali lagi. Nikmatin dulu sampai umur 10 tahun itu adalah golden moment bersama dengan mereka. Setelah belasan tahun mereka udah nggak mau sama kita. Di situ kita bisa mencari waktu untuk mengerjakan sesuatu. Tapi dalam golden moment itu saya sih lebih menyarankan ibu-ibu bersama anak-anak lebih fokus sama anak-anak. Karena anak-anak it's your investment. Investment kita yang paling utama itu sebenarnya anak-anak. Kalau anak-anak kita jadi, kita udah nggak perlu apa-apa. Tapi kalau kita gagal mendidik anak-anak kita, masa depan semuanya gagal. Oke, yang saya tangkap dari obrolan kita yang sangat menginspirasi ini adalah kita harus mensyukuri apa yang kita miliki dan selalu ada plus minusnya begitu ya, jadi wanita karir, jadi ibu rumah tangga, tapi yang terpenting adalah mencari menjadi versi terbaik dari posisi kita saat ini begitu ya, Mami ya. Dan ingat bahwa harus mencintai diri sendiri juga. Betul, jangan serahkan semuanya ke sesuatu atau seseorang. Betul. Sukses selalu.
Terima untuk, kasih, terima Mami kasih, Toko. terima kasih Kemudian banyak, Mbak. lainnya, jewelry-nya, hobi-hobinya, sehat selalu, makin Amin, cantik, amin, makin amin. menginspirasi lagi. Amin, terima Sampai kasih. berjumpa kembali, Mami. Terima kasih untuk kesempatannya. Demikian Women's Talk kali ini pemirsa, semoga bisa menjadi referensi sumber inspirasi untuk Anda pemirsa. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Bye-bye.